pemerintah mencoba sebisa mungkin dengan halus menutupi kekejian masa lalu. Hai, ketemu lagi di segmen Ngopi Branding. Kali ini spesial kita membahas isu-isu yang lagi booming ya. Wara-wara yang ngomong sejarah kita itu mau diubah gitu. Diubah atau ditulis ulang atau Ditulis gimana sih? ulang. Ditulis ulang gitu. Kira-kira itu kalau kita dengar aja agak agak lain gitu ya. Kita mau branding dari sejarah, kita mau mengulik sejauh apa sih emang dampaknya kalau kita membranding negara Indonesia dengan cara menulis ulang sejarah, apakah itu nantinya itu bisa berdampak yang bagus untuk negara-negara lain, apakah itu cuman apa ya, kayak cuman ya udah deh mau cari sensasi aja atau gimana. Kita mau analisis spesial di segmen Ngopi Branding kali ini dari aku yang sudut pandangnya branding dan dari Mas Izudin yang dari sudut pandangnya jurnalis itu seperti apa fakta-faktanya. Jadi kali ini kita nggak akan lagi aku yang nanya-nanya ya, tapi ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita jawab dari sudut pandang masing-masing, khususnya kalau lewat branding itu dari aku sendiri hipotesisnya agak cukup lumayan mencengangkan ya kalau branding dari jalur itu kayaknya branding negara yang belum pernah terpakai ya di negara-negara manapun ya. Tapi kalau dari sudut pandang jurnalis nanti kita juga harus cari tahu nih kira-kira bagaimana fakta-faktanya atau apa aja nih yang harus kita tahu gitu. Ada pertanyaan dulu ya sebelum kita menganalisis lebih dalam, kira-kira bagaimana awal mula isu ini bergulir? Mungkin langsung aja kita dengerin cerita-cerita dari Mas Izuri yang sudah menganalisis sejauh ini. Kira-kira gimana? Oke, terima kasih. Kembali lagi ya kita berdiskusi Ya. di edisi kedua ya kalau nggak salah Mm-mm. ini. Tentu kita bicara santai aja ya. Nanti Mm-mm. teman-teman bisa memberikan pendapat juga di kolom komentar. Jadi dari sudut pandang jurnalis, memang banyak media-media arus utama seperti media online, media cetak Mm-mm. yang mengangkat isu ini karena ini sangat sangat baru. Sebelum-sebelumnya di pemerintahan Pak Jokowi, Pak SBY itu tidak ada isu-isu seperti penulisan sejarah Nggak ada ya ulang, ide tidak kayak ada. gini ya? Memang baru. Mm-mm. Karena Kementerian Kebudayaan yang digawangi oleh Pak Fadlizon ini memang termasuk baru, termasuk kementerian yang baru ya. Oh, baru aja dipisahkan. Heeh. Baru aja dibentuk karena sebelumnya masih menjadi Masih bagian jadi dari satu. Mm-mm. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Mm-mm. Nah, dan budaya, Kementerian Kebudayaan itu masuk menjadi direktorat. Sementara sekarang sudah berdiri sendiri menjadi Kementerian Budaya. Lah, berangkat dari mana ini? Kan seperti itu pertanyaannya. Mm-mm. Apakah berangkat dari presiden sendiri atau dari rakyat? Nah, kan Mm-mm. seperti itulah. Setelah saya baca, kemudian saya cari-cari referensi, ulik latar belakangnya ini memang berangkat dari perbincangan Mbak Uni Lubis, redaktur pelaksana di IDN Times bersama Pak Fadlizon sendiri. Jadi ada podcast seperti itu. Nah, Mm-mm. kemudian dalam perbincangan itu memang di bawah naungan Kementerian Budaya itu ada namanya Direktorat Jenderal Sejarah. Seperti itu. Oh. Kemudian dari situ Pak Fadlizon mengatakan bahwa sejarah Indonesia itu terakhir ditulis zamannya Pak Habibie, Presiden Habibie. Itu. Setelah itu tidak ada Hmm. lagi pembaharuan sejarah. Kalau udah dari zamannya Pak Habibie terus Mm-mm. mau diubah gitu atau mau ditambah-tambahin atau gimana? Kan katanya ditulis Mm-mm. ulang. Memang sebelumnya sudah ada sejarah yang sudah ditulis ya Mm-mm. oleh pemerintah. Mm-mm. Kurang lebih ada 8 jilid yang mulai dari pembahasan sebelum adanya Indonesia berdiri sampai era reformasi, era Orde Baru, Pak Mm-mm. Habibie itu reformasi awal seperti itu. Mulai dari zaman Hindia Belanda, kemudian eh, penjajahan VOC, Orde Lama, Orde Baru, dan mentok di zaman Pak Habibie. Nah, Kementerian Kebudayaan sendiri dalam hal ini Fadlizon itu menilai bahwa sejarah harus ditulis secara formal
Karena jika tidak, sekarang kan informasi sangat banjir di internet. Mm-mm. Orang bisa menulis apapun. Kalau tidak ada sejarah yang ditulis secara formal, Mm-mm. itu maka tidak ada kebenaran atau rujukan yang resmi. Seperti itu. Sehingga Oh, perlu ditulis secara formal. Maka dari mm-mm. itu setelah kurang lebih pasca eranya Pak Habibie itu kan kurang lebih ada 26 tahun. Mm-mm. 99 sampai sekarang 2005, nah itu ada kekosongan sejarah di situ. Maka pemerintah hadir ingin menulis secara formal. Oh, menambahkan yang dari eranya Pak Habibie sampai sekarang, sampai Ya, kemarin. selain itu juga menulis secara formal juga di era-era sebelumnya yang Apakah yang sebelumnya itu belum ada yang formal gitu, kayak belum ada mm, buku rujukan besarnya gitu? memang sudah ada, cuma eh, Menteri Budayaan ini dalam hal ini ingin menulis secara global, secara Indonesia Hmm. secara luas, bukan misalnya pemerintahan Pak Harto khusus. Enggak, jadi ini cuma permukaan-permukaan Oh, saja. iya. Misalnya peristiwa A ditulis berapa halaman saja. Karena kalau semisal detail itu nggak mungkin 10 halaman, ratusan halaman seperti itu. Mm-mm. Tapi dari situ ada keinginan untuk menuliskan yang detail nggak sih? Atau mungkin hanya cuma beberapa part saja Mm-mm. gitu? Kalau dalam pemaparan Pak Fadlizon tentu masih pemaparan-pemaparan saja, tidak terlalu detail seperti itu. Soalnya yang berseliweran di sosmed, as you know ya Mm-mm. guys, kita pasti sering kan baca konten-konten tentang sejarah yang sisi-sisi yang lain gitu loh. Mm-mm. Dari yang kita pelajari di sekolah itu mungkin ternyata itu masih ada detail-detail itu yang tidak Betul. tercantum, yang mungkin ya Mm-mm. harus ada yang disensor ya, Mm-mm. karena Mm-mm. yang belajar itu masih anak-anak gitu. Mm-mm. Tapi ternyata seiring kita bertambah usia, seiring juga sosmed itu berkembang, itu kita jadi tahu nih ada sisi-sisi Mm-mm. lainnya. Apakah di situ nanti juga ditulis secara lengkap sebagai bentuk klarifikasinya, atau Mm-mm. mungkin dengan sudut pandang yang baru gitu? Dan ini menarik ya, pertanyaan Mm-mm. ini yang ditanyakan oleh netizen dan warga Indonesia. Heeh. Kenapa kok ditulis ulang sejarah? Karena statement yang disampaikan Pak Fadil, Menteri Kebudayaan di situ Mm-mm. adalah bahwa kita akan menulis tone positif, kan seperti itu. Sementara sejarah tidak boleh bohong, pasti ada Mm-mm. keburukan-keburukan kan seperti itu. Tapi statement Fadilzon ketika ditanyai seperti itu, dia menganggap bahwa kita tunjukkan apa ya, kita highlight Mm-mm. prestasi-prestasi Presiden Indonesia, mulai dari Soekarno, Mm-mm. Soeharto sampai Pak Jokowi, Mm-mm. seperti itu. Kalau kita nyari kesalahannya ya gampang, katanya seperti itu. Mm-mm. Tapi kita highlight tone positifnya saja, Mm-mm. seperti itu. Hmm, sebenarnya ini tuh merupakan apa ya, antara etis dan tidak etis ya kalau Mm-mm. menurut aku. Kalau dari sudut branding, meskipun kita sebenarnya bisa mengatur tone Mm-mm. itu ya dengan cara apapun di media sosial, emang kita bisa mencitrakan apapun sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin Mm-mm. kalau tone positif dari sejarah Mm-mm. itu tujuannya apakah untuk membranding negara Mm-mm. sendiri atau untuk apa dulu nih? Mungkin Oke, sebelum aku berkomentar lebih jauh. oke. Kalau menurut sudut pandang Pak Fadlizon tentu itu tadi. Dia pengen memiliki Kementerian Kebudayaan dalam hal ini itu Hmm. pengen meluruskan kira-kira sejarah yang atau prestasi-prestasi presiden Mhm. yang belum secara formal ditulis itu seperti apa. Jadi tetap tidak menghiraukan hal-hal yang negatif, kata Pak Mhm. Fadlizon seperti itu, tapi lebih Di meng-highlight. highlight. Highlight. Karena kan ini secara Mhm. global. Jadi lebih ke meng-highlight tapi nggak menutup kemungkinan juga yang Mm, negatif itu ditulis juga atau enggak? tetap Sebenarnya tetap ditulis ditulis ya. karena Heeh. jika tidak kita tidak akan bisa belajar dari kesalahan Heeh. Nah, itu kesalahan. juga sih yang kalau aku pikirin, kenapa kita repot untuk Mm, mengubah itu ya, mm, sebagai mm, mungkin yang kita analisis dari statementnya Pak Fadrizon itu cuma setengah-setengah ya, atau mm. mungkin kita Iya, nggak heeh. memahami secara utuh. Soalnya Mm, kita tuh sebenarnya nggak mengubah, mm, dan yang mm, negatif itu mungkin juga tetap harus
ditulis karena itu Hmm. sebagai bentuk pembelajaran. Nation branding ya. Kalau Hmm. branding dari sebuah negara itu bisa kita bilang namanya nation branding. Itu macam-macam Hmm. contohnya yang kayak kalau Korea itu ya kita brandingnya sebagai K-pop, kita taunya Hmm. sebagai K-pop. Kalau Hmm. Jepang, Cina itu dengan teknologinya dan macam-macam. Nah, sebenarnya ada banyak gitu loh cara branding negara itu nggak harus mengubah sejarah atau mungkin kita tone-nya sejarah karena sebenarnya nggak semua negara itu kayaknya juga bakalan menyorot atau Hmm. peduli gitu loh. Mungkin lebih yang namanya hubungan antar negara ya, mereka mungkin lebih ke apa yang kita tunjukkan itu yang menguntungkan juga untuk mereka gitu. Kayak mungkin Dubai dan lain sebagainya. Mereka kan membranding dengan wisatanya kan. Hmm. Itu mereka bisa meraup keuntungan dari situ. Tapi kalau kita strateginya itu dari sejarah, itu aku sendiri masih belum menganalisis dan Hmm. menemukan kira-kira kalau misalkan itu Hmm. jadi penawar atau Oke. jadi senjata branding utama nih Hmm. misalkan. Oke. Itu nanti untuk negara lain itu apa? Apakah hanya ya udah keuntungan untuk kita, citra positif mungkin untuk Hmm. potensi kerjasama dan lain-lain sebagainya akan lebih besar? Aku juga nggak tahu ya. Hmm. Itu mungkin bukan ranah aku. Aku juga agak sedikit mencatat sih. Beberapa negara itu Hmm. memang brandingnya itu dari macam-macam ya. Bisa dari Hmm. culture. Kayak kemarin apa Indonesia yang Pacu pacu jalur. jalur Iya. itu sebenarnya udah bagus, itu Hmm. bener-bener mendunia banget guys. Jalur pariwisata juga bisa kayak Bali mungkin atau masih se-hype dulu aku juga gak tahu. Kalau menurut Mas sendiri Hmm. apakah etis Hmm. melakukan hal itu, Hmm. positifnya yang di Iya. highlight kira-kira etis atau enggak? Nah, ini juga menjadi sebuah perbincangan ya, perbincangan Mm-mm. yang terus bergulir. Kalau menurut saya pribadi, ketakutan untuk dibully dalam tanda kutip atau Mm-mm. dibuka aib-aibnya ini kan dalam konteks keburukan ya. Mm-mm. Pemerintah mencoba sebisa mungkin dengan halus menutupi kekejian masa lalu seperti itu ya. Indonesia mencoba secara halus, kalau menurut Mm-mm. saya pribadi ya, bagaimana menutupi sejarah-sejarah gelap dan kelam masa lalu. Banyak sekali, tidak perlu saya sebutkan ya. Mm. Mungkin yang terbesar adalah pembantaian PKI Mm-mm. di Timur Leste juga. Mm-mm. Pembantaian kan referendum waktu itu, Mm-mm. pemisahan antara Indonesia dan Timur Leste. Kemudian penculikan aktivis itu adalah masa-masa kelam Indonesia. Mm-mm. Nah, bagaimana cara pemerintah itu meredam Mm-mm. meredam apa namanya masa kelam itu. Mm-mm. Ini sebenarnya adalah efek samping dari sosial media kalau menurut saya. Mm-mm. Loh, kok bisa? Karena itu menjadi bumerang atau senjata Mm-mm. para rakyat rakyat Mm-mm. untuk mengulik-ngulik borok-borok pejabat yang Mm-mm. terlibat di masa kelam, peristiwa-peristiwa Mm-mm. masa kelam. Kenapa kok pemerintah harus sesegera mungkin? Bayangkan itu penulisan sejarah itu 6 bulan, Mm-mm. dimulai dari Januari 2025 dan diresmikan Agustus 2025 kan. Jadi di pejabat juga gitu gitu. Saya Lumayan kena mental gitu ya jadi. siklusnya seperti itu. Mm-mm. Ketika dia mengalami misalkan ingin membuat kebijakan apa, Mm-mm. netizen punya sejarah nih, Mm-mm. punya catatan dulu Mm-mm. terkait entah secara personal ataupun Mm-mm. kolektif pejabat. Seperti itu sih aku kira. Untuk kalau niatannya menghimpun Mm-mm. secara bijaksana ya, secara adil, Mm-mm. secara bijaksana, menghimpun sejarah. Sejarah itu kan bisa diakui ketika ditulis. Mm-mm. Kalau niatnya untuk menghimpun itu, misalkan arsip-arsip Indonesia, kemudian dinarasikan Mm-mm. dengan bijaksana dan adil dan objektif itu penting Mm-mm. untuk menjadi rujukan. Rujukan utama. Tapi Heeh. kalau tebang pilih dengan dalih tun positif, Mm-mm. kemudian komposisi negatifnya itu rendah, saya kira nggak perlu aja. Seperti Heeh. itu, jika Heeh. tujuannya seperti itu. Mm-mm. Kan Kayak seperti itu. kalau misalkan tujuannya untuk rebranding seperti itu, Mm-mm. aku rasa ada strategi yang lebih Mm-mm. efektif deh kayaknya buat Mm-mm. nation branding gitu loh, Iya. daripada hanya hanya sekedar kita menulis sejarah yang seperti itu Mhm. yang tidak bijaksana gitu ya, bisa dibilang Mhm. seperti itu. Mhm. Kalau kalau misalkan untuk menghimpun sebagai rujukan utama tujuannya itu memang nggak apa-apa, tapi Mhm. kalau tujuannya memang untuk em, tone positif Mhm. sampai yang negatif itu benar-benar di
sedikit kan hanya untuk tujuan Mhm. branding, kayaknya lebih baik anggarannya disimpan Heeh. untuk sesuatu yang sebenarnya bisa lebih efektif gitu loh. Mhm. Kayak pacu jalur itu kan kayak Mhm. modalnya hampir apa ya, kayak sesuatu yang nggak disengaja gitu loh. Organik aja. Mhm. Organik aja gitu. Mhm. Dan kita juga bisa sebenarnya membuat itu lebih bagus lagi atau mungkin Mhm. lebih banyak lagi. Banyak kok sisi-sisi Mhm. kebudayaan kalau memang kita mau nation branding, Mhm. strateginya itu tembaknya itu pakai jalur budaya itu Mhm. banyak banget kan budaya Mhm. Indonesia yang bisa dipakai. Banyak yang kenal Indonesia dengan tone positifnya di bidang kebudayaan gitu loh. Etis atau enggak etisnya, Mhm. kalau mengubah fakta atau mengurangi fakta demi pencitraan itu sangat gak etis dalam dunia branding. Di branding itu kita hanya bisa untuk mengubah komposisinya. Kita nggak bisa mengubur yang negatif. Sejarah Mhm. negatif itu memang kita nggak bisa, tapi kita bisa mengalih sudut pandangkan gitu loh. Mhm. Jadi orang itu bisa kita buat dengan strategi jangan hanya dominan melihat ke yang negatifnya dong. Mhm. Ada nih sisi lainnya kebudayaan. Misal kita Mhm. kaya banget akan budaya. Mungkin sebenarnya tujuan besarnya, tujuan dalamnya itu ya untuk mengubur sisi negatifnya kita. Mhm. Tapi kalau misalkan cara kita jujur, kita naikkan komposisi lain, sisi kebudayaan yang udah jelas-jelas diminati gitu loh ya, Mhm. karena baru-baru ini juga terjadi, itu nggak apa-apa seperti itu. Tapi fakta yang ini Mhm. di-keep, tetap ada, nggak hilang, tetap Mhm. jujur, tapi ada sisi lain yang lebih kita naikkan, kita Mhm. lebih strategikan di situ. Kalau Oke. branding kita lebih ke seperti itu, kalau menghilangkan sisi negatifnya itu dibilang tidak etis, tapi kalau Mhm. menaikkan sisi yang lainnya untuk Mhm. meredam sisi negatif yang lain, itu Heeh. nggak apa-apa. Kalau menurut kalian gimana guys? Nah, itu Tolong komen di nanti kolom komentar ya guys. bisa itu buat Soalnya teman-teman kalau cuma diskusi. pikiran kita itu kayaknya Mhm. juga perlu dipelajari lagi. Oke, tapi kalau dari tadi kita mungkin sudah mengulik Mhm. fakta-fakta ya. Tapi Mhm. kalau menurut Mas sendiri dari Mhm. sudut pandang jurnalis itu Mhm. gimana tuh? Oke, kalau sikap saya sebagai Mm-mm. jurnalis itu tadi kembali bahwa pemerintah saat ini yang memang semua orang tahu, semua orang sudah membicarakan bahwa punya catatan hitam, meskipun sudah dibantah berkali-kali oleh Mm-mm. Pak Prabowo dan orang-orang menterinya, itu bahwa dia sudah tidak terbukti, tidak ada buktinya bahwa memiliki atau terlibat dalam kasus penculikan seperti itu. Tapi kalau saya Mm-mm. pribadi, penulisan sejarah sangat penting untuk Mm-mm. rujukan itu tadi, secara formal ya, Mm-mm. secara formal, tapi harus objektif dan bijaksana. Tone Mm-mm. positif itu adalah menurut saya akal-akalan saja untuk itu tadi Heeh. secara halus memberikan kesan bahwa Mm-mm. pemerintah ingin meredam masa-masa kelam yang Mm-mm. sudah disebutkan tadi di awal. Seperti itu. Heeh, sebenarnya tuh menurut aku gini ya, logikanya sebenarnya kalau memang maunya tone positif, Hmm. itu kita nggak harus se-effort itu gitu loh, guys. Hmm. Karena yang negatif itu kan Hmm. sebenarnya untuk sebuah pembelajaran. Tapi kalau Hmm. kenyataannya ke depan itu mungkin pemerintah bisa melakukan hal-hal atau inovasi Hmm. yang lebih positif, pergerakannya lebih positif, Hmm. itu udah teredam sendiri kok. Karena Hmm. kita sebagai masyarakat akan menganggap, oh berarti mereka sudah belajar dari masa lalu, sekarang Hmm. udah bagus, programnya udah bagus, tidak mengecewakan, Hmm. semuanya adil, itu sudah beres. Tone positif akan muncul sendiri seiring dengan bagaimana hasil dari belajarnya dari sejarah di masa Hmm. lalu yang mungkin buruk, terus dievaluasi, terus menjadi sebuah program mungkin yang bagus. Nantinya akan menjadi sebuah branding yang positif. Setuju nggak? Hmm. Setuju. Iya kan? Oke guys, jadi kalau mungkin kalian punya pendapat lain ya seputar topik ini, karena ini topiknya menurut aku sedikit agak deep ya, harus Hmm. harus ada fakta-fakta yang juga dibeberkan, atau mungkin kalian punya opini lain, kita bisa diskusi di bawah ya, karena kita Hmm. sangat suka banget diskusi terkait Hmm. hal-hal seperti ini. Mungkin kalau kalian punya opini, kalian juga bisa diskusi di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar kita lebih semangat untuk Hmm. menganalisis dan sharing ke kalian tentang isu-isu Indonesia terkini dari sudut pandang branding ataupun dari sudut pandang jurnalis dan yang lainnya. Oke guys, see you in the next video. Sampai jumpa di topik kita selanjutnya yang pasti akan bakal terus menarik. See you guys, bye!